kali Selandia Baru. Lah siapa yang mau perang? Gua lagi liburan ini, nggak mau mudik. Dulu Haka emang buat nakut-nakutin musuh sebelum perang gitu biar kena mentalnya dulu. Tapi sekarang digunain dalam berbagai hal. Untuk pernikahan, pemakaman, sampai penyambutan tamu kita pakai Haka. Mesti banget ya teriak-teriak sampai melotot-melotot kayak gitu. Ya iyalah, soalnya itu nunjukin kekuatan, keberanian, dan rasa hormat kami. Haka bukan cuma teriakan, tapi liriknya bercerita tentang sejarah dan perlawanan terhadap penjajah. Menurut legenda, Haka pertama kali diciptakan Tanerore, putra dari dewa matahari. Gerakannya itu terinspirasi dari panas matahari. Wah, besok gua mau belajar tarian gini. Ya, siapa tahu bisa dipakai sebelum perang di Indonesia kan ya. Enggak, buat pamer-pamer doang. Kalau di Indonesia tarian kayak gini nggak kepake. Soalnya kita tuh berantemnya tuh nggak hadap-hadapan kayak gitu. Yang lebih modern gitu, nggak zaman kayak gini. Lebih modern emangnya gimana? Pakai jari. Perang komentar di sosmed. Efeknya sama kayak Haka. Musuh sama-sama kena mental gitu. Puasa di Cina gimana nih? Masa sahur makan babi? Bukannya makan ayam? Wah, lo orang jangan sembarang ngomong lo. Kalau semua orang makan di sini seperti itu lo. Di sini semua makanan halal. Masa? Orang gua susah nyari makanan halal di Cina. Kita lagi ada di Xinjiang. Populasi Muslim terbesar di China ada di sini. Jadi lo orang mau makan apa saja sudah pasti halal lo. Wah, ada Muslim juga di sini. Sudah barang tentu ada, mesti punya halal. Banyak-banyak kan? Pusing apa? Ada. Di sini paling banyak suku Uighur yang tinggal. Sukunya sama agamanya kayak lo orang lo. Tapi kok bisa sih banyak banget Muslim di sini? Biasanya kan kalau Cina kalau nggak Buddha ya Konghucu. Suku Uighur itu keturunan bangsa Tur yang menempati wilayah Xinjiang sejak ribu-ribuan tahun yang lalu lo sudah pasti punya hubungan yang kuat dengan bangsa Turki. Jadi lo orang kalau mau puasa di sini buka puasa sahur sudah pasti aman lo. Nggak cek, nggak bakal betah gua di sini. Emang paling enak tuh puasa di Indonesia. Gua kalau nggak makan tempe orek cek, aduh demam cek. Udah mau pulang aja. Tapi cewek-cewek Uighur terkenal di dunia karena cantik-cantik betul lo. Soalnya genetiknya bagus. Asia, campur Timur Tengah, campur Eropa. Lo tak repot-repot lagi kalau mau cari istri di sini lo. Betah cek. Pokoknya saya betah tinggal di sini cek. Jiwa dan raga tak akan saya pertaruhkan biar tetap tinggal di sini cek. Apa itu tempe orek? Ceweknya cek. Mana ceweknya? Walau ini orang talak mungkin normal lo. Linggang guli wajah. Linggang guli wajah. Linggang minjem duit dong. Lah, ya ini tadi kan gua udah ngehibur lu nih. Jadi tolongin gua dulu, pinjem duit dong. Lah, lu bisa nggak pinjem duit? Lah, yang gua bingung ngapain lu minjem duit ke gua? Lah kemana lagi gua minjem kalau bukan sama temen kayak lu? Nggak mungkin kan gua minjem sama orang-orang random yang lewat sini. Nih, minjem duit, nggak mungkin. Nggak gitu. Kalau kita di Belanda, kita tuh nggak pernah minjem duit ke orang-orang langsung kayak gini, kayak lu ke gua gitu. Kalau emang kita butuh pinjaman dana, kita langsung ke bank minjemnya atau enggak ke credit union, itu kayak koperasi di Indonesia. Sama ada juga pinjaman dari pemerintah untuk mahasiswa dan pengusaha gitu. Lah, kirain budaya pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak terputus, itu ya warisan dari negara lu waktu penjajahan kayak korupsi. Salahin terus negara gua. Negara gua tuh datang ke negara lu tuh cuma buat dagang, bukan ngajarin korupsi. Kalau budaya korupsi dari negara lu sendiri dari dulu sampai sekarang. Santai dong sih. Pokoknya nggak ada pinjam duit ke orang-orang. Paling kita kasih bantuan aja. Emangnya butuh berapa? Ya udah bantu gua. Butuh dana lebaran nih 50 juta. Kalau kita lagi di luar angkasa nih, terus bulan Ramadan kayak gini, gimana puasanya? Wah, lo lah kalau nanya yang masuk akal sedikit lo nampak betul lo punya otak sudah lo saat. Lah kenapa orang nanya? Kan bingung kalau misalnya sahurnya kapan, bukannya kapan. Orang di sana nggak ada siang dan malam kan? Tetap lo olah talak masuk akal lo. Tenang. Semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Ada satu kasus. Dulu Sultan bin Salman Al Saud jadi muslim pertama yang pergi keluar angkasa dan itu di bulan Ramadan. Beliau puasanya gimana? Mengikuti waktu Mekah dalam menjalankan ibadah puasa ataupun sholat di luar angkasa. Nah, kan ada jawabannya. Awak juga mau tanya sedikit apa? Kalau kita di luar angkasa terus dikejar alien, itu mesti puasa gak? Bener gimana tuh? Tanya yang masuk akal dikit dong. Ente udah ketularan sama dia nih. Wah. Tadi lu orang bilang semua pertanyaan ada jawabannya. Mana? Tapi nggak gini juga. Ya udahlah, tergantung. Kalau ente kuat larinya, ya udah lanjutin aja puasanya. Tapi kalau ente capek, ya udah batalin. Ya gini di pertanyaan apa sih? Alien kan juga nggak ada.
banyak ini. Praketek, mereketek, sereketek, praketek. Lu orang memang talak punya sopan santun. Parah, emang parah lu. Nangis bulan puasa, batal. Gua habis sahur tadi langsung berak. Lapar banget. Tandingin kenapa sih? Bodoh, lapar ya. Nggak kayak pejuang kemerdekaan kita dulu. Tanggal 17 Agustus 1945. Tahu nggak itu bertepatan sama hari apa? Bertepatan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lagi puasa nih, sebelum bacain proklamasi. Sebenarnya Soekarno itu lagi demam tinggi, tapi tetap semangat ngumumin kalau Indonesia itu udah merdeka. Awalnya proklamasi itu mau dibacain di lapangan Ikada, tapi gujuk pindah bacanya ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mikrofonnya juga tuh pinjem sama radio Jepang, ribet banget ya. Iya, tapi waktu puasa mereka tetap semangat gak kayak lu. Ya tapi Soekarno enak, presiden, lah gua rakyat jelata. Azan pasar. Bukan dibuka. Azan zuhur itu. Nggak mau gua bayar, pokoknya bayar. Mau ke ujung dunia lu kabur, bakal gua kejar, bakal gua tagih terus utang lu. Ujung dunia emang di mana, Bang? Ujung dunia? Nggak tahu. Selamat datang di Ushuaia, Argentina. Kalau kamu pernah dengar kata ujung dunia, ya di sini tempatnya. Karena di Ushuaia adalah kota paling selatan di dunia. Lokasinya di ujung Amerika Selatan, dekat dengan Antartika. Dihuni sekitar 80.000 lebih jiwa, tapi bukan hanya manusia yang tinggal di sini. Ushuaia juga rumah bagi koloni penguin Magellan dan Raja. Kalau mau lihat penguin, ya di sini aja. Salju juga sepanjang tahun di sini. Dingin. Jadi jangan lupa sweater dan baju hangatmu ketika kesini. Berikut sekilas info. Jauh ya ternyata ujung dunia. Argentina. Gak jadi ah, gua ngejar sampai ke sana. Gua juga nggak punya ongkos bang buat ke sana. Utang lagi apa ya? Buat ongkos. Negara kita jadi negara paling bahagia di dunia tahu tahun 2025. Main yang jauh makanya tinggal di negara gua juga bahagia. Negara kita punya 4 musim. Baru juga 4. Negara gua musim kemarau, musim hujan, musim rambutan, musim dukung, musim mangga, musim durian. Banyak negara kita bisa lihat aurora. Jangankan aurora, Vexana, Hellcat, Alus nggak ada di Indonesia. Tingkat kejahatan di Finlandia juga rendah tahu. Tingkat kejahatan. Orang Indonesia baik-baik nih, baik-baik. Pemerintah kita aja yang jahat. Negara Finlandia banyak duitnya. Astagfirullah, bahagia itu bukan masalah fulus. Nyatanya duit itu nggak bisa ngebeli kebahagiaan. Itu kalau dikit, kalau banyak beda lagi. Karena rata-rata penghasilan penduduk Finlandia itu 70 juta rupiah. Loker, ada nggak loker? Bagi dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa bagi dong? Bulan Ramadan. Pantes. Bulan Ramadan mau selesai gitu, jadi seneng. Enggak gitu abah. Orang di mana-mana. Kalau bulan Ramadan mau selesai itu sedih gitu. Karena di bulan ini dosa kita tuh diampuni. Amal-amal jadi banyak sekali. Nikmat mana lagi yang kau dustakan abah? Alah, bukan itu. Ana senang karena tahun 2030 nanti bulan Ramadan ada 2 kali dalam 1 tahun. Ini terjadi karena kalender Hijriah dan kalender Masehi punya perhitungan waktu yang beda. Perhitungan waktu yang beda. Iya, kalender Hijriah lebih pendek karena berbasis peredaran bulan dengan panjang 354 atau 355 hari per tahun. Sedangkan kalender Masehi berbasis perhitungan matahari dengan panjang 365 atau 366 hari per tahun. Karena itu, bulan Ramadan dalam kalender Masehi selalu maju 10 sampai 11 hari per tahun. Dalam siklus 33 tahun, bulan Ramadan selalu muncul 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Berarti bulan puasa nanti di Januari, terus satunya lagi di Desember tahun 2030 nanti. Benar sekali. Berarti 2 bulan dong gua kelaparan. Enggak. Kata ente tadi, senang bulan Ramadan bisa dapat banyak pahala. Enggak, setahun 2 kali juga, Pak. Fine, Bang. Oh, ini lagi ngetes ilmu kanuragan. Jadi kalau orang nyerang tuh nggak bakal ada. Jangan tiba-tiba gitu. Bentar, gua belum siap. Nih, coba nih. Ada.
Udah. Orang-orang di Indonesia masih percaya aja yang ginian. Orang Korea kan banyak percaya aliran sesat. Barangan. Ya kan emang bukan aliran sesat, tapi sekte. Diperkirakan ada ratusan sekte di Korea Selatan. 300.000 dari 51,4 juta populasi diperkirakan menjadi anggota sekte di Korea Selatan. Aja. Tapi kok bisa ya banyak kayak gitu? Di negara maju seperti Korea Selatan, orang susah nyari kebahagiaan. Jadi mulai mencari harapan-harapan kepada sekte-sekte yang ada di sini. Oh, ngomong-ngomong bahagia, padahal gua udah bahagia banget bisa ilmu kanuragan gitu. Ternyata kodam kerang ajaib gua bohongan. Loh, Oma ngapain? Puja kerang ajaib. Ternyata penyembah kerang, aduh. Itu total jumlah belanjaan Mama, ayo siap. Sip. 32.000 tambah 45.000 tambah 12.000 tambah 19.000 tambah 3.500 tambah 278.000 tambah 335.000 berapa deh? 725.500. Pincang anak Mama. Anaknya kenapa, Bu? Ayan. Lagi ngitung ini. Ayan. Itu kok gitu? Ini teknik penghitungan cepat dari Korea yang namanya Chisenbok, yang artinya metode penghitungan jari. Teknik ini ditemukan oleh Hang Yong-pai, seorang pendidik asal Korea Selatan. Metode ini mirip dengan sebuah, di mana setiap jari mewakili angka tertentu. Teknik ini populer banget di Asia dan udah banyak juga yang mempelajarinya. Gampang, udah bisa gua. Coba tes. Oke, yang gampang-gampang aja dulu ya. Yang susah juga nggak apa-apa gua. Oke. 4 ditambah 4 berapa? 31. Goblok.